Haleluya. Puji Tuhan, selamat malam kembali. Malam ini kita berada di dalam rumah Tuhan. Tujuan kita bersama, kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita mengundang hadirat Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini, bahkan di setiap hati kita masing-masing. Saya jemput kita semua bangkit berdiri sambil kita nyanyi pujian Ku Pandang Hari Esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus berjanji
Penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Bahkan besok dan selanjutnya, Dia selalu dan selalu menyertai saya dan saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Arahkan hatimu, pikiran, pandanganmu malam ini hanya tertuju kepada Tuhan, karena Dia ada bersama dengan kita malam ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai acara ibadah ini Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar jadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami semua ya Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Segala pekerjaan kuasa setan, kuasa iblis, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Pengurapan Allah menjadi bahagian kami. Kebebasan Allah menjadi bahagian kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri sambil kita nyanyi pujian Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir. Dia akan memelihara dan menjaga kita semua. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saya buka ruangan kesaksian bagi keluarga yang punya kepentingan sampai silakan. Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat malam, selamat bersatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini saya bersyukur ya keluarga kami sehat-sehat semua itu berkat kemurahan Tuhan. Saya bersyukur karena anak saya yang nomor 3 ulang tahun sih sebenarnya tanggal 3 kemarin, tapi sudah bersyukur ya beri kesehatan. Walaupun saya tinggal kerja, tapi Tuhan selalu menolong kesehariannya. Itulah yang menjadi kesaksian kami. Saya serahkan. Ya, puji Tuhan. Keluarga ini semua dalam keadaan sehat itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita semua pun ada sampai saat ini, itu adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Kita
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya musnah.
Sungguh bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, saatnya kami akan menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapi seluruh jemaat-Mu, pendengaran mata hati kami semua, menjadi Tuhan tanah Tuhan yang baik dan subur untuk ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua kita yang diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Kita kembali membuka kitab kita dari surat Yudas pada pasal yang ke-1 ayat 22 dan ayat 23. Ya. Surat Yudas pasal 1 ayat 22 dan ayat 23. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Allah. Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23. Baik, sudah dapat semuanya? Ya, silakan. Ya. Bisa lihat di atas lebih besar daripada yang di Alkitab kita, karena biasanya kita yang sudah mulai bertambah umur. Ya, baik, mari kita baca ayat 22 dan 23. 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Semua yang percaya berkata ya, baik, silakan kembali duduk. Pada Yudas pasal 1 ini ayat 22 dan 23, saudara yang kasih dalam Tuhan, Yudas memberikan saudara yang kasih dalam Tuhan sebuah saudara tanggung jawab, ya, kepada jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa, jemaat yang saudara yang kasih dalam Tuhan berada dalam keadaan rohani yang baik dan sehat. Mengingat saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini berkata, saudara yang kasih dalam Tuhan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Iya. Nah, ini saudara yang kasih dalam Tuhan dilakukan oleh orang-orang yang rohaninya bertumbuh, orang-orang yang saudara yang kasih dalam Tuhan sehat rohaninya, kepada orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Nah, dikatakan bahwa tunjukkanlah belas kasihan kita kepada mereka yang ragu-ragu. Mereka yang ragu-ragu ini yang pertama adalah karena mereka baru masuk iman. Itu. Yang kedua juga sudah lama saudara yang kasih dalam Tuhan tetapi tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Iya. Kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang sedang dalam masalah persoalan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dirundung dengan berbagai macam masalah begitu. Nah, saudaraku, orang yang dalam kondisi keadaan begini, kata saudara yang kasih dalam Tuhan Yudas, tunjukkanlah belas kasihan kita kepada mereka. Karena belas kasihan dari kita kepada mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu akan memberi sebuah kekuatan rohani begitu, saudara. Akan mereka merasa bahwa ada orang-orang di dalam Tuhan yang mengasihi mereka.
yang memperhatikan mereka, yang peduli kepada mereka, yang mau membantu, menolong mereka saudara yang kasih dalam Tuhan dalam keadaan yang sedang saudara yang kasih dalam Tuhan. Katakanlah ketika orang itu dalam keadaan yang terpuruk atau bermasalah hidup, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Kemudian dikatakan yang kedua, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Nah ternyata saudara yang kasih dalam Tuhan, tujuannya itu saudara adalah merampas mereka saudara yang kasih dalam Tuhan, iya, dari saudara yang kasih dalam Tuhan api. Karena apa? Karena mereka yang ragu-ragu ini, mereka yang lemah ini saudara, mereka yang bimbang ini saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya sedang menuju kepada api neraka yang kekal. Maka kita yang saya katakan tadi bertumbuh dewasa saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kondisi rohani iman yang sehat, mereka ini katanya harus dirampas dari sana saudara, dengan cara bagaimana? Menunjukkan belas kasihan kepada mereka, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Mereka tidak jadi berada di dalam api itu saudara. Jadi saudara perhatikan bahwa ternyata kita dalam hal saudara sebagai anggota jemaat mempunyai peranan yang sangat penting sekali saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk termasuk ikut menentukan keselamatan orang yang lemah, yang ragu-ragu itu saudara yang kasih dalam Tuhan, atau yang baru masuk iman itu saudara, untuk tidak berada di dalam api neraka saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain juga. Mengapa yang ketiga ini berkata tunjukkanlah belas kasihan yang disertai dengan ketakutan kepada orang-orang lain? Jadi kita bukan hanya menunjukkan belas kasihan kepada orang itu, bukan saja merampas mereka dari dalam api neraka itu saudara-saudara, tetapi sekaligus memberi pembelajaran dan pendisiplinan rohani kepada mereka saudara. Jadi saya kasih contoh begini, saudara di dalam rumah tangga saudara, keluarga saudara, saudara ada suami istri, kemudian saudara ada anak-anak. Iya, katakanlah ada 1, 2, 3 sekian anak saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara sebagai orang tua saudara yang kasih dalam Tuhan, begitu saudara yang kasih mempunyai saudara yang kasih dalam Tuhan, kasih sayang kepada anak saudara, anak-anak saudara. Kemudian saudara melihat juga ada anak orang-orang lain saudara yang kasih dalam Tuhan, ya katakanlah itu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah itu anak yatim piatu atau anak orang yang susah atau yang miskin, begitu saudara-saudara. Saudara, naluri kebapaan, naluri keibuan pada diri kita semua itu ada melekat pada diri kita terhadap anak saudara. Dan ketika kita melihat orang yang seperti saya katakan tadi itu anak-anak yang lain saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, maka saudara mempunyai kepedulian terhadap mereka. Lalu saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan semampu saudara, saudara berusaha untuk memberi sesuatu yang sifatnya menolong bagi anak itu saudara yang kasih. Iya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi bukan kemudian saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak itu saudara yang kasih dalam Tuhan, oleh perhatian, oleh belas kasihan saudara yang kasih dalam Tuhan untuk membantu menolong dia saudara-saudara, kemudian dia seenaknya begitu kepada saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya begini saudara, tidak mempunyai aturan, tidak mempunyai etika, rasa hormat, rasa takut kepada saudara. Nah, itu akan dilihat oleh mereka saudara yang kasih dalam Tuhan dari anak-anak saudara. Anak-anak saudara yang bagaimana? Anak-anak saudara yang kasih dalam Tuhan sesuai dengan ajaran firman yang disampaikan adalah menghormati saudara, adalah mentaati saudara, adalah tunduk kepada saudara sebagai orang tua. Maka saudara, sifat kelakuan anak saudara yang demikian itu dilihat
dilihat oleh mereka dan ditiru pula oleh mereka untuk berbuat seperti itu kepada saudara. Itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Dan tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bantuan saudara belas kasihan, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara merampasnya mereka dari api, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah saudara yang kasih dalam Tuhan mempunyai rasa takut kepada saudara, rasa hormat, rasa baik, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi bukan sembarangan begitu atau semau-maunya dia begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi ada etika rohani dengan rasa takut begitu. Justru saudara yang kasih dalam Tuhan harus dengan penuh rasa hormat, karena ada orang yang saudara menunjukkan belas kasihan dengan menolong dan membantu, bahkan merampas mereka dari api begitu, saudara. Baik, yang keempat, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. Nah, rupanya orang-orang yang lemah ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang baru masuk iman ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dan orang yang saudara tidak bertumbuh dalam iman, dalam rohani, saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kecenderungan hidup mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu apa? Masih berbuat dosa, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, masih berbuat dosa. Jadi hidup mereka, pakaian mereka itu, saudara, masih dicemarkan dengan apa? Keinginan dosa. Memang ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan sesuatu yang ringan ini, saudara yang kasih. Mau melepaskan, merampas mereka dari api, saudara yang kasih dalam Tuhan, mengganti pakaian mereka yang dicemarkan dengan saudara dosa dan segalanya itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampai kepada satu kehidupan rohani iman yang baik atau yang benar atau yang sehat begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan kita membenci kepada pakaian mereka atau dosa atau kejahatan yang mereka lakukan. Itu maksudnya, saudara, bukan orangnya yang dibenci, tetapi dosa perbuatan yang dilakukannya itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah yang Tuhan akan lakukan kepada saudara-saudara kalau saudara menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang ragu-ragu, kepada orang-orang yang lemah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan apakah yang Tuhan akan buat kepada saudara kalau saudara merampas, saudara, itu orang-orang dari api itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, mari kita membuka kitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari Amsal pasal yang ke-19 ayatnya yang ke-17. Iya, Amsal pasal 19 ayat yang ke-17 Perjanjian Lama. Baik, kalau kita sudah dapat ayat ini, kita baca Amsal 19 ayat 17, 2-3. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, menyintangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, saudara lihat itu, bahwa kalau saudara menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kepada orang yang ragu-ragu begitu, kepada orang yang belum bertumbuh di dalam Tuhan begitu, kepada orang yang saya bilang tadi sedang menuju ke dalam api neraka begitu, saudara yang dalam Tuhan. Ternyata dengan saudara menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang lemah itu, apa katanya saudara? Saudara sedang apa? Selain menyelamatkan orang itu, saudara memiutangi Tuhan terhadap saudara. Artinya saudara membantu pekerjaan Tuhan, saudara, untuk menyelamatkan orang. Maksudnya begitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena saudara membantu saudara yang kasih dalam Tuhan untuk menyelamatkan orang, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka saudara sedang
membuat Tuhan itu berhutang katanya kepada saudara yang kasih dalam Tuhan. Seperti itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu apakah kemudian Tuhan akan berhutang selamanya kepada saudara? Tidak. Dibilang Tuhan yang akan membalas semua perbuatan saudara itu yang menaruh belas kasihan kepada orang lemah, saudara-saudara. Jadi saudara lihat itu bahwa ternyata kita bukan hanya saudara berhasil menolong orang yang lemah itu, saudara yang dikasih, iya, tetapi adalah kita menyutangi Tuhan dan kemudian Tuhan sendiri yang akan membalas kepada kita semua perbuatan yang kita buat, yang kita lakukan kepada orang-orang yang lemah itu, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara lakukan ini, saudara berarti saudara sedang menyutangi Tuhan, dan tunggu saja nanti Tuhan yang balas semuanya kepada saudara. Iya, Tuhan tidak akan berdiam diri begitu saudara, tapi Dia akan membalas semua apa yang saudara buat kepada orang-orang yang lemah itu. Mari kita buka kitab kita selanjutnya dari Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasal 10 ayat 41 dan ayat 42. Iya. Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 41 dan ayat 42. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca kedua ayat-ayat ini dengan perlahan-lahan. 2, 3. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kedua adalah Tuhan akan membalas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, memberi upah kepada saudara yang kasih dalam Tuhan. Dalam bagian ini ada 3. Yang pertama, Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang memberi, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, menyambut, ya, barang siapa dikatakan menyambut seorang nabi, maka orang yang menyambut nabi itu akan mendapat upah seorang nabi, begitu saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, barang siapa dikatakan menyambut orang benar. Nah, ini sudah tingkatannya naik. Tadi kan yang orang lemah kan saudara, orang yang masuk iman, orang yang tidak bertumbuh, orang yang saudara kasih dalam Tuhan. Kalau yang tadi itu sampai kepada masih tingkat berbuat dosa lah, begitu ya. Sekarang kepada saudaraku nanti. Nah, kemudian yang kedua dalam bagian ini, menyambut seorang yang benar, maka saudara yang menyambut orang yang benar itu, Tuhan bilang bahwa saudara akan menerima upah orang seperti orang benar itu. Lalu yang ketiga adalah kalau kita memberi, kata Tuhan Yesus, jadi ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri, memberi air sejuk, air adem secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, katanya saudara yang kasih dalam Tuhan. Katakanlah entah itu anak kecil saudara yang kasih dalam Tuhan, tapi mereka itu adalah saudara yang kasih dalam Tuhan, termasuk saudaraku murid Tuhan, anak Tuhan saudara. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan semua berbalaskan saudara yang kasih. Nah,
ini kita bukan terima dalam ayat ini di sini saudara, tapi ini kita akan terima nanti di mana? Di dalam kerajaan surga, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara, apa yang engkau buat kepada seorang nabi Tuhan, apa yang saudara buat kepada orang yang benar saudara, apa yang saudara lakukan kepada anak kecil dengan secangkir air sejuk kata firman Allah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara tidak akan kehilangan upah saudara. Tuhan yang akan membalaskan kepada kita upah saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan kepada orang saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita lanjut ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Sekarang kita masuk kepada contoh saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, contoh yaitu Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-22. Surat 1 Korintus pasal 9 ayat 22. Iya. Baik, kalau sudah dapat kita baca ayat ini 1 Korintus 9 ayat 22 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan itu yang pertama. Paulus bilang, katanya bagi orang-orang yang lemah. Iya, bagi orang-orang yang lemah, ketika Paulus mendapatkan saudara orang-orang yang lemah, Paulus bilang begini, aku menjadi sama seperti orang lemah itu. Apa maksudnya kok orang lemah? Lalu saudaraku Paulus menjadi seperti orang lemah itu. Jadi bukan berarti Paulus menjadi lemah. Perhatikan itu baik-baik. Seolah-olah Paulus lemah sama dengan orang itu. Maksudnya begini saudara. Kalau orang itu susah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Susah apa umpamanya saudara yang kasih dalam Tuhan? Susah umpamanya saudara kasih banyak masalah saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Maka Paulus juga hadir di dalam orang itu, seolah-olah Paulus juga banyak masalah, karena kemudian Paulus akan berbagi saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus akan bilang, saya juga banyak masalah. Saya dulu banyak masalah begini begitu dan seterusnya. Nah, dari situlah Paulus sering saudara yang kasih dalam Tuhan masuk. Untuk apa? Untuk menguatkan orang yang lemah ini, gitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika orang itu di dalam kesusahan berduka cita, maka Paulus hadir juga sebagai orang yang sedang berduka cita, begitu saudara yang kasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya ia dapat saudara yang kasih dalam Tuhan menghibur orang itu saudara, dengan berbagai mana pula saudara yang kasih dalam Tuhan kedukaan yang pernah dialami oleh Paulus, dan bagaimana Paulus mengatasi kedukaan itu dan keluar dari lingkaran kedukaan itu saudara. Jadi begitu saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi orang-orang yang lemah, Paulus bilang aku menjadi sama seperti dengan orang yang lemah itu. Supaya apa? Supaya aku dapat menyelamatkan orang itu dari dalam kelemahannya. Begitu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Lalu berikut, bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi Paulus dikatakan sedapat mungkin berupaya, berusaha keras saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya dapat memenangkan orang-orang begitu saudara. Supaya dapat menyelamatkan orang-orang begitu. Supaya dapat membawa orang-orang berdosa ini saudara
datang kepada Tuhan, begitu maksudnya saudara. Mereka menjadi apa? Orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Paulus, saudara yang kasih. Kita lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya, berikut. Masih banyak waktu ya. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-6, yaitu oleh putri Firaun. Iya. Kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 2 ayat yang ke-6. Baik, kalau kita sudah dapat, kita baca ayat ini bersama-sama. Keluaran pasal 2 ayat 6. Ya, baik. Kita baca 2-3. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihan ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Jadi saudara, ceritanya mamanya dan papanya Musa ini, saudara, karena orang-orang Ibrani atau Israel yang ada di Mesir waktu itu, semua anak-anak laki-laki yang lahir diperintahkan oleh Raja Firaun harus dibunuh semuanya. Kalau anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Nah, saudaraku, ketika ayah dan ibu daripada Musa ini, saudaraku, mereka berhasil 6 bulan, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjaga anak ini di rumah. Iya saudara. Tapi yang namanya saudara yang kasih dalam Tuhan, polisinya Firaun kan patroli terus setiap hari, setiap jam keliling, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akhirnya mereka buat peti lalu taruh di sungai, saudara-saudara. Waktu putri Firaun mau ke sungai Nil itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mandi, dia lihat ada peti kecil sedang terbawa dengan air. Dia perintahkan dayang-dayangnya, ambil itu peti, saudara. Peti itu diambil, diangkat, saudara, dari air, dibawa ke hadapan putri Firaun, dibuka, langsung Musa menangis, saudaraku. Maka timbullah belas kasihan putri Firaun ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada anak ini. Karena apa? Anak ini membutuhkan pertolongan lewat tangisannya itu, saudara. Tangisan itu adalah menyatakan kelemahannya dan menyatakan mohon belas kasihan, saudara-saudara. Dan apa belas kasihan daripada putri Firaun? Mengambil dia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang kita tahu kemudian dia menjadi pemimpin yang besar, membawa orang Israel keluar dari, saudaraku, Mesir. Baik, kita yang masih yang terakhir, Ayub pasal yang kedua. Iya, ini yang terakhir, Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ayub pasal 2 ayat yang ke-11 kita baca sebagai ayat penutup pada malam hari ini. Baik, 2-3. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Sofar orang Naamah. Mereka sepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ini ketika Ayub, saudara, kehilangan atau anak-anaknya semua meninggal. Ini ketika Ayub mengalami, saudara, semua harta kekayaannya dirampas oleh orang. Ini ketika Ayub, saudaraku, sebatang kara. Karena termasuk istrinya menghujat dia, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan? Maka Sofar, Bildad dan saudara yang kasih dalam Tuhan, Sofar, kemudian Elifas dan Bildad ini, mereka sepakat, saudara,
Ini sahabat-sahabat, kawan-kawan daripada Ayub datang untuk apa? Datang mengucapkan belasungkawa atas kematian semua anak-anaknya. Dan apalagi, dan turut saudara-saudara kasih dalam Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada Ayub yang mengalami kedukaan yang begitu amat sangat, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Jadi seperti inilah keberadaan kita, kehadiran kita, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tadi pertama kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ragu-ragu, saudara kasih dalam Tuhan, dengan cara merampas, saudara kasih dalam Tuhan, mereka, saudara, dari api itu, saudara. Dengan apa katanya? Menunjukkan belas kasihan kepada mereka, saudara-saudara. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kemudian kepada orang-orang, saudara kasih dalam Tuhan, iya, tadi itu hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi, saudara. Kemudian kepada sesama orang benar, saudara kasih dalam Tuhan, bahkan kepada anak kecil, saudara. Dari semuanya ini, kata Tuhan Yesus, kita tidak akan kehilangan upah, saudara-saudara. Dan kalau kita menunjukkan belas kasihan kepada orang yang lemah, kita sedang dikatakan membuat Tuhan itu berhutang kepada kita, dan Dia pula yang akan membalasnya kepada kita, saudara-saudara. Kemudian berikut, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, hadir di tengah-tengah orang yang sedang, saudara, kesusahan, kelemahan, saudara-saudara, orang berdosa. Kata Paulus, untuk merampas dan memenangkan mereka. Begitu, saudara, bagi Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, katakanlah kepada teman-teman saudara, sahabat-sahabat saudara, adalah hadir untuk apa, saudara yang kasih dalam Tuhan? Sepakat untuk mengucapkan belasungkawa dan memberi penghiburan kepada mereka. Inilah fungsi kita, keberadaan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan sebagai sebuah kewajiban yang Tuhan taruh dan tanggung jawab di dalam diri kita semuanya. Amin. Haleluya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih ganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
Isu yang Tuhan dari satu kami beri Tuhan untuk bertemu dan berbuat iman percaya Tuhan untuk selalu berjalan Tuhan. Kami serahkan pelaku firman kami ya Tuhan. Yang dalam Tuhan berhasil Tuhan. Kami hanya berserah bersyukur dan memohon perlindungan ya Tuhan. Penyertaan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami ya Tuhan untuk melangkah benar di dalam kehidupan kami di dalam kehidupan ya Tuhan. Teguh dan tempatkan di Tuhan selalu melakukan selamat Tuhan Tuhan dan Tuhan selalu selamat Tuhan supaya Tuhan masih dunia serta Tuhan Tuhan kami memberikan kesempatan yang Tuhan kiranya bisa kecil dan berikan Tuhan yang memberikan dan tinggi dan memberikan kesempatan Tuhan dalam kehidupan kami. Di nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan kembali dengan persembahan. Sambil kita nyanyi pujian, diberkatilah. Baik, puji Tuhan, ibadah Jumat malam di gereja. Kemudian hari Minggu yang akan datang jam 11 siang ada rapat sesuai rekomendasi rapat hari Minggu kemarin dari dalam Tuhan. Baik, puji Tuhan, perlu saudara semakin berhati-hati karena di daerah kita Tangerang ini saudara banyak yang sudah kena. Tadi malam saya mengunjungi salah satu jemaat kita. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia cerita kalau di belakang gang dia, saudara di RT mereka ada 2 yang kena COVID, saudara. Ya, itu di satu RT itu saudara kita, ya itu dikasih tahu oleh Pak RT-nya karena RT-nya dipanggil oleh lurah, lalu dia kasih tahu ia kena COVID ini gitu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi karena ini perlu kita berhati-hati, waspada, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya menghindarilah hal-hal yang dimungkinkan terjadinya penularan COVID itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya baru lihat tadi, saya mau kesini, Sekda DKI itu, saudara, Sekda Gubernur itu meninggal saudara COVID-19. Termasuk saudara yang kasih dalam Tuhan, saya baca kemarin WA di grup kami di PDI Banten, ketua MD-nya juga kena COVID dari bulan Mei, dirawat di rumah sakit, baru pulang kemarin. Kita pikir kenapa itu orang lama di rumah sakit, rupanya COVID-19 saudara.
memang sudah lanjut usia saudara kita. Jadi kita mesti berjaga-jaga, karena ini memang saudara tidak pandang dulu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mesti hati-hati ya. Baik, mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, dan mari saya undang keluarga Pak Suparman barangkali masuk ke kerja malam, ibunya saja sama anak-anaknya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan yang menilik setiap pribadi rumah tangga keluarga yang hadir Tuhan, dan berkati umat-Mu Tuhan dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat kekuatan kesehatan, berkat-berkat jasmania, memberkati semua pekerjaan, semua usaha, semua yang dikerjakan oleh tangan umat-Mu diberkati oleh Tuhan, dan berkati juga anak-anak dalam belajar dengan sistem online. Tuhan tolong mampukan mereka mengikuti pelajaran dengan baik Tuhan, mengerjakan tugas-tugas sekolah, dan hari Senin yang akan datang mereka akan menghadapi ulangan sekolah. Tuhan tolong supaya mereka semua Tuhan beri kekuatan dan kesehatan yang baik Tuhan. Berkati persembahan umat-Mu malam ini Tuhan, ada sumber segala berkat yang menilik dari surga dan memberkati jemaat-jemaat Tuhan ini. Haleluya. Kami berdoa mohon perlindungan pemeliharaan Tuhan atas seluruh jemaat-Mu Bapa. Pagarilah kami semua dengan pagar bala tentara surga-Mu. Tuhan taruh simpan mereka di belakang salib-Mu. Hindarkan, jauhkan mereka Tuhan dari sakit penyakit Tuhan, dari mara bahaya, susah, celaka maut, dari berbagai macam dosa kejahatan apapun. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah umat-Mu Tuhan aman dalam perlindungan pemeliharaan penuh daripada Bapa
setiap masalah persoalan yang dijumpai ditemui umatmu dalam hidupnya, baik dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga, dalam hal apapun pendidikan Tuhan, semua kami bawa di hadapan dermawan ini. Ulurkanlah tanganmu dan jamalah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan memberi kelegaan Tuhan. Oh Tuhan, ketenangan, damai, sejahtera, sukacita kepada umat-Mu. Kami membawa bangsa kami, negara kami, seluruh rakyat bangsa kami, pemerintah kami. Oh Tuhan, gereja-gereja Tuhan di seluruh bangsa ini, kami mohon perlindungan, pemeliharaan Allah atas umat-umat-Mu, atas kami hamba-hamba Tuhan. Biar kami dipagari oleh Tuhan dan dihindarkan Tuhan dari COVID yang semakin merajalela Tuhan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kami mengakhiri ibadah malam ini dalam nama Yesus Tuhan kami. Umat Tuhan, marilah kita semuanya menghadapkan hidup kepada Tuhan dan terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan baru, damai sejahtera, sukacita, penghiburan, dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi seluruh jemaat Tuhan. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia Tuhan Yesus kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera Tuhan Yesus kepadamu. Mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya hingga Maranatha, Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih puji Tuhan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.